Baik, saya ulang dulu massa molar. Massa molar itu adalah massa 1 mol zat yang dinyatakan dalam satuan gram. Kemarin saya berikan ilustrasi ya. Kalau saya punya 1 losen jeruk, jumlahnya ada berapa buah jeruk? Berapa butir jeruk? 12. 12. Saya punya 1 losen semangka. Ya, jumlah butirannya berapa? Berapa butir? 12 ya, 12 butir semangka ya, 12 buah semangka. Nah, sama-sama jumlahnya itu 12, 1 losen, tetapi apakah masanya sama? Beda. Ya, tidak sama, pasti lebih besar semangkanya, masanya kalau dihitung. Maka ini dalam partikel itu juga sama ya, dalam zat-zat kimia yang ukurannya amat sangat kecil, itu juga sama. Jumlah molnya mungkin sama, ya, jumlah partikelnya mungkin sama, tetapi masanya akan berbeda. Nah, yang disebut massa molar itu massa zat apa saja asalkan jumlahnya 1 mol dan satuannya itu adalah gram. Ya, jadi seperti itu. Nah, lalu massa molar ini di dalam kimia itu dihitung dari AR atau MR zatnya itu, kemudian diberi satuan gram. AR itu massa atom relatif. Massa atom relatif itu tidak punya satuan. Dan itu terdapat di dalam SPU. Nah, kemarin saya sudah minta dilihat buku paketnya. Halaman berapa ya? Saya lupa. 197 atau berapa? Coba. 257. 257. Oke. 257 ya. Jadi di dalam buku cek paket itu ada di belakang itu sistem periodik unsur, bisa kita gunakan untuk mencari AR, massa atom relatif, yang mana di situ ada 2 angka ya, ada 2 angka di mana yang satu tuh bulat 1, 2, 3 gitu, yang satunya itu ada koma, ya ada koma. Kemarin saya juga minta tolong kalian lihat atom oksigen, betul enggak? Oksigen itu di situ ada angka 8 dan angka 15,9 berapa gitu ya, atau 15,8 saya lupa. Betul? Oksigen itu ada di golongan 6A, urutannya 6A turun gitu, pasti ada itu oksigen O lambangnya ya. 15, berapa? 9999. Nah, 15,999. Nah, itulah massa atom relatif atau yang disingkat dengan AR. Ya, ARO. Nah, lalu penggunaannya harus bulat. Jadi kita tinggal lihat angka di belakang koma itu. Kalau lebih dari 5, maka kita naikkan angkanya. Jadi kalau 15,9, nah 9-nya itu kita naikkan jadi 1 sehingga jadi 16. ARO itu 16 begitu. Lalu MR itu apa? MR itu massa molekul relatif, itu kumpulan atom-atom. Jadi kalau atomnya sendirian itu kita singkat massanya itu massa atom relatif. Tapi kalau dia berupa molekul itu kita sebut massa molekul relatif. Kemarin saya beri ilustrasi. Kacang kalau sendirian itu kacang, tapi kalau dia sudah berkumpul beberapa kacang, lalu namanya sudah bukan kacang tapi rempeyek, atau jadinya itu ampiang ya, gula kacang itu ampiang. Nah, seperti itu istilah saja, tetapi sebetulnya itu kumpulan ya. Nah, MR itu dihitung dari jumlah AR atom-atom penyusunnya. Kemarin sudah ada H2O ya. Mari kita lihat kembali. Nah, kalau misalnya ditanyakan berapa massa molar besi, atom besi ya, kalau lambangnya seperti ini, coba kita lihat. Ini ya, Fe, ini sendirian, maka kita menyebutnya atom. Maka ini massa atomnya kita sebut massa atom relatif AR, ya, AR istilahnya. ARFE, tetapi satuannya gram. Ini ARFE bisa dilihat di SPU. Berapa Fe? Ada di golongan B.
Nomornya di nomor 26 kalau nggak salah. Ada? Ketemu? Ketemu, Bu. Berapa? 55,847. Nah, jadi kalau dibulatkan jadi berapa itu? 56. 56. Jadi ARFE ini 56. Nanti kita tinggal ganti angka ini, ARFE-nya 56. Ya. Jadi ini sama dengan 56 gram. Paham? Jadi 56 itu dilihat dari AR-nya. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung massa molar karbon, ya, ini disebut atom sendiri. Maka ini singkatan atau istilah yang kita gunakan ARC. Kita bisa lihat ARC itu berapa di mana? Di SPU. Berapa? Coba dibaca. Supaya saya tahu ya, kamu bisa melihat atau sudah bisa mencari AR atau belum. Jangan hanya JC dan siapa tadi? Andika atau siapa? Aku nggak begitu lihat tadi. Gabriel Dewangga atau yang lainnya ya, berani saja mencoba, justru salah di sini nggak apa-apa, tapi nanti kalau ulangan jangan salah kan gitu ya. Berapa ARC? Tolong yang lain menyebut ya. 12. 12. Nah ini Yohanes Jota nih suaranya gitu ya, 12. Maka ini benar, tinggal ganti aja ini 12, maka ketemulah 12 gram. Sekarang kalau ini H2O, nah ini kita lihat nih, H2O ini tidak sendirian, lambangnya tidak hanya satu, tapi ada tiga nih, hanya ada dua, O-nya ada satu, ini dia bertiga atomnya, bergerombol, ini sudah bukan atom lagi, tapi ini sudah disebut molekul. Maka istilah yang kita gunakan itu adalah gitu, kursor saya kok hilang ya, mana ini kursor saya kok hilang, saya mau menunjukkan loh, kursor, oh ini dia. Nah ini H2O, maka ini istilah yang kita gunakan MR bukan AR ya, tahu ya bedanya ya, kalau sendirian begini AR. Tapi kalau sudah lebih dari satu, ini istilah yang kita gunakan MR. Ya, kalau masih single itu MS, miss. Tapi kalau sudah bergabung, bergandengan dengan orang itu MRS, ya, Mrs. Ya, Miss dan Mrs. Jadi berbeda ketika sendiri dan sudah bersama-sama. Ya, MrH2O itu dihitung dari mana? Ya, dilihat dari atom-atom penyusunnya. Kalau ini hanya ada dua, maka kita cari ARH kali 2. Berarti 1 kali 2, jumlahnya 2. Lalu ARO-nya ini ada 1, berarti 16 kali 1, 16. Lalu keduanya ini dijumlahkan karena bersama-sama. Jumlahnya adalah 18, maka massa 1 mol air itu adalah 18 gram. Jadi ingat ya, massa molar itu massa 1 mol zat tetapi dinyatakan dalam gram. Nah, massa 1 molnya itu berapanya itu ditentukan dari AR-nya atau MR-nya. Ya. Nah, kalau kita tahu ini tadi saya uraikan asalnya ya, 18 MR-nya itu dari sini 2 karena ini 2 kalikan AR-nya H1 ya. Kemudian 1 ini karena O-nya 1 kalikan ARO ya. Lalu dibuka sekian. Nah, kalau massa 1 mol air 18 gram berarti kita bisa hitung dong massa. Kalau saya punya massa air itu 2 mol, berarti itu kalau dibentuk gram berapa gram? Di sini ketemu berapa gram? Kalau 1 mol air itu massanya 18 gram, kalau massa 2 mol air berarti berapa? 36 gram. Betul, 36 gram. Dari mana?
18 kali 2. Dari 18 kali 2. Jadi 2 mol ini kali 18. Jadi ini 2 ini apa molnya? 18 itu apa? MR-nya. Ya, jadi seperti itu. Dan itu cara berhitung kita tetap konsisten, jangan berubah-ubah ya. Kalau saya mau menghitung massa setengah mol air berapa? Bisa enggak hitung? Bisa enggak? 9 gram. 9 gram. Dari mana? 1/2 dikalikan 18. 1/2 ya, setengah itu kalikan 18. Ya, ini kursor saya kok kalau di sini nggak mau ya, di biru-biru ini ya. Tapi kalau di atas kok mau. Kalau saya turunkan hilang. Kenapa ini? Why? Jadi saya nggak bisa menunjuk nih setengahnya. Oh lah, ini keluar lagi. Setengahnya itu dari sini ya, setengah kalikan 18. MR-nya ini 18. Setengah kali 18 ya. Nah, sekarang kalau massa 1 mol Fe tadi sudah kita hitung ya, yaitu 18. Ya, 56 gram. AR-nya 56. Maka kalau kita mau menghitung 10 mol Fe, kita punya 10 mol Fe itu massanya berapa? Bisa hitung enggak? 560. 560 dari mana? 10 dikali 56. Nah, 10 kali 56. 10 itu molnya, 56 itu AR-nya ya. Oke. Kalau massa 1/4 mol Fe, berapa gram itu? Bisa dihitung enggak? 14, Bu. 14, betul. Dari mana 14? 1/4 dikali 56, Bu. Iya. Dari tadi kita pakai kali. Jadi ini pun juga kali ya. 1/4 kali 56 AR-nya ini ya. Jadi dari sini. Oke, bisa ya. Maka kita bisa ambil rumus umum ini. Jadi kalau kita mau menghitung massa zat itu dari mana? Ya dari mol dikalikan AR kalau dia berupa atom ya, atau bisa dihitung dari mol kali MR kalau dia berupa molekul. Gitu ya. Kita dapat satu rumus lagi. Nah, sekarang saya balik lagi. Massa 1 mol air itu tadi 18 gram. Kita sudah tahu ya caranya dari mana karena MR air itu 18. Kalau saya mau menghitung punya 9 gram air itu lalu bisa disebut berapa mol? Kalau 1 mol 18 gram, kalau 9 gram itu berarti berapa mol? Setengah mol. Setengah mol. Dari mana? 1/2 ya setengah. 18 dibagi 9. Loh, 18 kali 9 coba lah hitung berapa itu matematikanya. 18 dibagi 1/2. 9 dibagi 18. Gimana Diota? 9 dibagi 18. Iya. 9 ini dibagi 18. 9 itu masanya dibagi MR-nya 18. Jadi setengah ya. Jadi dari sini 9 dibagi 18. Sekarang kalau saya punya air itu 90 gram masanya, berarti saya bisa menyebut dia itu berapa mol tuh di situ? Bisa hitung berapa mol? Berapa mol? 5. Dari mana 5? Angka 5 itu didapat dari mana? 90 dibagi 18. Nah, 90 dibagi 18. Punya polanya ya.
jangan diubah-ubah lagi. Jadi, oh kalau kita mau hitung mol, oh berarti gramnya itu dibagi 18 mR-nya. Oke, kalau tadi sudah dituliskan ya, massa 1 mol besi itu sekian, AR sama dengan ARFE. ARFE tadi 56. Berarti massa 1 mol besi itu mesti 56 gram. Nah, kalau saya punya besi 28 gram, berarti itu ada berapa mol besi? Setengah. Setengah dari mana? 28 dibagi 56. Nah, 28 dibagi 56. Betul ya? Nah, konsisten toh, caranya sama dengan yang atas toh. Nah, kalau saya punya 112 gram Fe, berarti itu bisa disebut berapa mol? 2 mol. 2 mol. Dari mana? 112 dibagi 56. Ya, 112 dibagi 56. Jadi di sini pun kita bisa menurunkan rumus seperti ini. Jadi kalau kita mau hitung mol dari massa, kita bisa. Ya, mol itu akan selalu dihitung dari massa zat dalam satuan gram dibagi dengan AR atau MR-nya, tergantung bendanya ini. Kalau atom ya dibagi AR, kalau molekul ya dibagi dengan MR. Paham? Halo? Paham, Bu. Paham ya, mudah ya. Sebenarnya ini kan sama dengan losin toh, tadi yang kemarin tuh. Ya, sama losin ya. Baik, ini latihannya. Coba kamu coba sebentar ya. Yuk, semuanya mencoba di foto atau gimana dulu, lalu dikerjakan di buku sebentar. Nanti saya ini ambilkan rumusnya. Pakai caranya kayak tadi ya, jangan terus angkanya berapa, tapi dari mana tadi. Itu penting dari mana, karena itu lalu menjadi kebiasaan kita menghitungnya bukan langsung berapanya, tetapi dari mana itu yang penting. Nanti angkanya diubah-ubah pun kita bisa, tetap bisa. Berapakah massa? Berarti yang akan kita hitung adalah massa ya. Nah, lalu di sini ada mol, berarti massa tadi dihitung dari mana tadi? Massa sama dengan? Mol dikali AR atau MR. Iya, betul. Massa sama dengan mol kali AR atau MR. AR atau MAR itu dilihatnya dari SPU. Tolong nih, sekaligus kalian berlatih untuk mencari AR-nya. MR itu merupakan jumlah AR dari atom-atom menyusun. Kalau CO2 ya berarti dari atom C dan atom O. O-nya ada 2. Jadi itu nanti jumlah seluruhnya ya. Fe2SO4 3 kali juga sama. Berarti dilihat dari AR, Fe, S, dan O masing-masing dikalikan dengan jumlah atomnya, lalu dijumlahkan. Coba sebentar ya. Oke, tak tunggu. Sambil saya akan melihat absensi, nanti siapa yang terus hilang tetap saya hitung A. Jadi aku nggak mau gitu ya. Kalian mengerjakan
nomor 30 MIPA 1 nggak ada, hilang. Saya tulis nomor 30. Tolong temannya untuk menghubungi. Saya nggak mau nih kayak begini nih. MIPA 2 itu nomor 9 tidak ada. Dua empat tidak ada. Dan dua tidak ada. Tiga dua, tiga, MIPA 3 ya. Tidak ada. Oke. Jadi ada 6 anak yang tidak hadir. Oke, siapa yang sudah selesai mau mencoba, boleh langsung raise hand. Nanti bisa saya minta untuk menjawab di lisan saja. Silakan. Halo, belum ada yang selesai satu pun? 1A? Satu A saya mau coba, Bu. Oke, Jessie. 1A itu 2,7 gram, Bu. Dari mana? Dari AR-nya AL dikali dari molnya AL dikalikan dengan AR-nya AL. Ya, Jadi dari molnya AL, ya, molnya itu 0,1 dikalikan AR-nya AL. AR itu berapa? 27. 27. Jadi ketemunya 2,7 gram. 1B, siapa mau mencoba? Satu B. Saya coba lagi boleh, Bu? Jangan, yang lain. Biar muridku ada 90 sekian orang. Ya, siapa itu nih? Saya mau coba, Bu. Oke, Andika ya. Andika tuh. 4, Bu. 4. Dari mana? 2,1 mol. 1 mol HE kan. Rumusnya apa? Massa sama dengan? Rumusnya tadi? Massa dihitung dari? Massa sama dengan? 4. Siapa tadi yang menyebutkan rumusnya tadi? Massa dikali air atau MR? Massa sama dengan mol kali AR. Mol dikali. Massa ditulis ya nak. Jadi ini akan jadi kita gunakan terus nih. Massa sama dengan mol kali AR atau MR tergantung bendanya ya. Iya. Nah, untuk Andika berarti ini yang B, massa sama dengan 4. Kalau saya. Molnya kan 2,5. Ya. AR-nya 4. 4. Jadi berapa ketemunya?
Saya ke 4 ya. Berapa ketemunya? 4. 2,5 kali 4 atau 4? Oh, 10, Bu. Iya. Jadi 2,5 kali 4 sama dengan 10 gram. Ini nah, gitu aja. Oh, iya, Ya. Oke, yang C, siapa mau mencoba? Lain lagi. Oke, ini MIPA 1 nomor 21 nih. Lebih dulu ya. Nanti yang nomor 17 yang D ya. Oke. Oke, yuk. Nomor 21. Ya, bisa jawab. MIPA 3 nomor 21 tadi siapa ya? Raisen ya? Iya, saya Bu. Iya. Akhirnya tadi Ibu Pur memanggilnya IPA 1 tadi. Enggak, IPA 3 21. Oh ya. Saya dapatnya 22 gram. Dari mana? Jadi mol dikali MR. Jadi Ya. sebelum menentukan MR CO2-nya itu ARC kan 12, ARO 16. Jadi MR CO2-nya 44. Terus mol dikali MR 0 kali 5 0,5 dikali 44 Ya. dengan 22 gram. Jadi MR CO2 itu dihitung dulu. Nah, berapa? 12 ditambah 32 karena ARO itu 16 kali 2 itu 32. 32 tambah 12 itu 44. Jadi masanya 0,5 kali 44. Maka ketemulah 22 gram ya, mol kali MR. Molnya 0,5, MR-nya 44. Jadi ketemunya 22 gram. Gitu ya. Betul. Nah, Tania. Terus tadi MIPA 3 absen berapa tadi? Yang 17 ya, absen 17 tadi juga raise hand tuh. Yo. Laurentius ya. Halo Laurentius. Bu. Berapa yang D? Yang D saya masih ngitung, Bu. Rasa kesukaan yuk. Ya, wes. Hitung sebenarnya. Yang lain yang sudah? Saya mau mencoba, Bu. Saya Bu. Oh, Jesi, Liane Saya, Bu. Oke. Siapa mau ya? Kurang rohi. Untuk kalau melihat ininya, yuk. Siapa Heraisen? Siapa mau? Saya, Bu. Oke, Gabriel Dewangga ya. Absen. Jadi masanya adalah 4 dikali MR dari Fe2 SO4 3. Nah, MR Fe2 dari MR dari Fe2 SO4 3 itu adalah 400. Jadinya 4 dikali 400, 1600 gram. 1600 gram. Coba MR Fe2SO4 3 kali ya. Mari kita hitung bersama. ARFE itu adalah 56. Betul? 56 ya. Karena itu Fe-nya ada 2, berarti kita kali 2 menjadi 112. Betul? Ya. Terus S-nya itu ada 3. 1 kali 3 kan dikurung 3 toh. Berarti S-nya 1 kali 3, 3 atom kali AR-nya. ARS berapa? 32. 32, berarti kali 3 itu ketemunya 96 ya, diingat-ingat Fe-nya tadi 112, S-nya itu 96, O-nya kita lihat tuh di SO 4 dulu 4 lalu kurung 3, berarti 4 kali 3 itu 12, jadi di situ ada 12 atom O, kalikan ARO 16 ya, ARO 16 kali 12 ketemunya berapa? 192. Nah itu kalau kita jumlahkan 192 tambah 112 besinya tadi tambah S-nya itu 96 ketemulah 400. Jadi betul MRFE 2SO4 3 kali itu 400.
Ya, maka massa 4 mol Fe2SO4 3 kali seperti yang disampaikan Gabriel Dewangga tadi berarti 4 kali 400 sama dengan 1.600 gram. Betul ya. Jadi sudah benar. Terus sekarang kalau dibalik, saya punya sekian gram berarti berapa mol? Siapa mau coba? Boleh 2A. Silahkan raise hand. Oke, Yohanes Diota ya. A3 nomor 10. A3 nomor berapa Diota? 30 berapa itu? 31. 31 ya. Oke. Ya, jadi untuk mRNH3 adalah 17. Jadi X gram per mR adalah 85 dibagi 17 sama dengan 5 mol. Oke. Rumusnya apa ya berarti untuk menghitung mol dari massa? Mol sama dengan Massa dibagi AR atau MR. ya, betul. Itu ditulis ya, rumus itu penting. Mol itu akan dihitung atau mol sama dengan massa dalam satuan gram ya, dibagi dengan AR atau MR. Nah, tadi 85 gram berarti molnya sama dengan 85 dibagi dengan mRNH3. mRNH3 itu 17, betul. Ya, N-nya itu 14, hanya itu 1 kali 3. Jumlahkan jadi 17. Maka ketemunya 5 mol. Betul. Yang B, silakan. Siapa? MIPA 3 KB ini. MIPA 1 mana ini? Suaranya Andika Raditya. Ya, Anin. mRCH3COOH itu 60, jadi 30 dibagi 60 itu setengah mol. Ya. Ya, jadi mol sama dengan massa dibagi mR. Massanya sudah ada 30. MR-nya CH3COOH itu dihitung. C-nya ada berapa itu dalam rumus itu? Kan ada 2. C dan terakhir juga ada C juga toh. 2 kali 12 itu 24. Hanya ada berapa? Di depan tuh 3, di belakang 1. Jadi ada 4. 4 kali 1 ARH itu 1 ya. 4. Jadi 4. Tadi 24 tambah 4 sudah jumlahnya 28. Lalu O-nya berapa di situ? Ada 2. O-nya 1, O-nya 1 lagi 2 nih. 2 kali 16 32. Jadi 28 ditambah 32 sama dengan 60. Maka molnya itu 30 dibagi 60 sama dengan setengah mol. Baik, MIPA 1 ada, MIPA 2 itu wakilnya tadi Jesse sudah ada. Masih ada lagi? Silakan yang C. MIPA 1, MIPA 2 ya, Laurentius Yoga. Oke, MIPA 3 lagi. MIPA 3 ini memang aktif ya. Ya, Bu. Oke. Jadi ya, yang C itu massa molarnya NaOH itu, ini kan Na itu massa molarnya 23. AR ya. Habis itu ya AR-nya 3, habis itu yang O-nya AR-nya 16 dan yang AR-nya 1. Nah, jadinya MR-nya itu totalnya menjadi 40. Betul. Nah, Jadi molnya sama dengan molnya ini sama dengan 4 dibagi 40. 4 gram dibagi 40. Hasilnya Ya. 0,1. ya, betul sekali. Jadi tinggal begitu, mol sama dengan 4 dibagi 40 sama dengan 0,1. 40-nya tadi sudah diuraikan dari mana? Betul. Itu yang penting, pola pikir itu benar dulu. Jadi terus dipakai terus ya, jangan berubah-ubah, jangan katanya itu begini, jangan kata bukur saja. Jadi ini sudah benar, dilanjutkan. Untuk soal yang lain angka berbeda, tetap caranya sama. Ya, tidak berubah-ubah. Oke, yang D terakhir. Siapa mau coba? Oke, Andika. Jangan Andika dulu, Andika tadi sudah ya. Siapa? Jessie juga sudah. Yang lain dulu. Yang lain dulu ya. Yuk, MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3 sudah 1, 2, 3, 4. Ya, MIPA 1, 2, 1, yuk. 3, Bu.
Dari mana? Dari 156 dibagi 52. Oke, ARCR berapa ya? ARCR berapa? Siapa coba dilihat? CR-nya 52, 52. Bu. Berapa? 52. 52, betul. Jadi mol sama dengan massa dibagi AR ya. 156 dibagi 52. Berapa? 156 dibagi 52. Ketemunya 3. Betul, Jomi, betul. Oke. Baik. Ini mudah ya. Jadi mari diulang-ulang sehingga nanti menjadi sangat mudah. Oke. Ya, sudah betul. Nah, ini tadi. Nah, selalu rumusnya anak-anak, Bu Pur itu kalau latihan Kak meminta sebetulnya kalian biasakan menuliskan rumusnya dulu. Jadi itu sekaligus kamu menghafalkan. Ya, kan seperti ini. Nah, ini Bu Pur sudah menuliskan jawabannya sebetulnya, cuman saya nggak mau memberikan dulu supaya kalian tuh benar semua ya ini ya tadi ya. Ini berapa mol berikut? Nah ini loh rumusnya tolong dituliskan. Jangan pelit-pelit menulis ya. Ini sambil menghafalkan ya. Nanti kalau ulangan itu jadi mudah. Nah ini, jadi nih temunya ya. Nah ini juga sama 0,1. Ini CR ya itu ya saya salah. Oh C bukan CR ya, saya salah ini berarti. Di hitungan saya, oke. Baik, untuk rangkuman ini yang hal-hal penting sat apa saja dikatakan 1 mol apabila mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel butiran ya, butiran partikel. Yang disebut dengan partikel itu bisa berupa atom, bisa berupa molekul. Tadi sudah saya ilustrasikan, kalau sendirian itu namanya atom, seperti kacang. Tapi kalau sudah bergerombol, namanya sudah bukan kacang. Bisa namanya ampiang, bisa namanya peyek, ya toh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini, kok macet. Ini kok macet ya. Nah, ini. Hubungan mol dengan jumlah partikel, ini jumlah partikel kalau kita mau menghitung jumlah atom atau jumlah molekul selalu menggunakan rumus ini. Mol kali 6,02 kali 10⁻23. Kalau kita mau menghitung mol dari jumlah atom atau jumlah molekul, itu selalu ini pangkat ya, bukan 10/23, nah ini 10 pangkat 23. Saya tak risi, saya juga keliru. Kemarin saya sudah ini. Tidak tahu nih, setiap kali buka kok jadi berubah ya. Saya tuh kadang heran. Sudah saya revisi kok. Biru. Oke. Ya, jadi rangkumannya ini. Ya. Oke, terus hubungannya mol dengan massa itu ada massa zat itu selalu dihitung dari mol kali AR atau MR. Kemudian kalau kita mau menghitung mol dari gram dari massa itu selalu massa dibagi AR atau MR. Jadi dari sekian banyak yang saya sampaikan itu sebetulnya ini aja, dapat 2. Ya. Apakah masih ada pertanyaan sehubungan dengan ini, massa dan jumlah partikel, hubungannya dengan mol? Tidak ada? Baik, saya lanjutkan. Ya. Ini bisa digabung ya, ini jumlah partikel. Jadi kalau kita tahu butiran atom, mau diubah jadi gram, bisa. Kita tahu gram, mau hitung butiran berapa butir atomnya, bisa. Jadi kita lintas begini. Ya, dari sini ke sini dulu, ini kemudian ke sana. Bisa, ya.
Nah, kita akan ini pendalaman konsep, tolong difoto nanti untuk pelatihan sendiri di rumah ya. Tolong ini difoto. Saya mau gunakan waktu untuk sudah habis ya? Ya, sudah hampir habis ya. Oke, ini difoto nanti untuk menjadi PR kalian. Saya ulang, untuk MIPA 1 ini yang tidak hadir absen 30, tidak ada. Kalau ada silahkan konfirmasi. MIPA 2 ada absen 9, 24 dan 32. Tanpa keterangan semua nih ya. A3, MIPA 3 itu ada 2, nomor 32 dan 33, absennya itu enggak ada. Oke, itu yang izin sinyalnya jelek, Bu. siapa? 32, Dani Suara, Yohanes Dani Suara. 33, MIPA 3 ya? 32. Oh ya, absen A3 Yohanes Dani Suara, Dani ya? Ya, betul. Oke, sudah benar itu ya. Baik, sudah di foto ini atau dicatat? Halo? Halo? Ini kursor saya kok hilang terus ya? Bu. Sudah? Bubur. Ya? Coba kembali yang slide tadi, Bu. Kembali yang apa? Slide yang sebelumnya itu. Yang rumus. Ini? Iya. Ini? Itu 102/23 ya. Apa? Yang jumlah atom yang bagian bawah. 6,02. Yang 6,02 Oh kali iya, ini saya salah. Tidak saya hapus. Gini, 6,02 kali 10,23. Oh iya, terima kasih. Sudah? Terima kasih koreksinya ya. Itu tuh kalau nggak tahu, kalau saya buka lagi itu mesti banyak yang berubah, melotrok begitu, pangkat jadi hilang. Nah, lalu kadang saya kopinya itu lupa menghapus yang melotrok. Ya itu. Sudah ya? Baik. Kalau sudah, kita akhiri di sini. Kalian boleh menyiapkan diri untuk pembelajaran berikutnya. Selamat pagi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.